Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Untuk hari ini kita pembelajaran tematik ya. Pembelajaran tematik kita adalah pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk IPA kita belajarnya adalah tentang pernapasan. Tapi sebelum ke pernapasan, kakak ingat-ingat kembali deh ciri-ciri khas makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup apa? Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7 ya, ada 7. 1. Berkembang biak. Sesuatu makhluk hidup bisa dikatakan hidup pasti berkembang biak. Berkembang biak bagaimana? Menambah banyak dari yang 1 jadi 2 menjadi 3 dan seterusnya. Selain berkembang biak, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah tumbuh ya. Tumbuh itu dari kecil menjadi besar. Yang ketiga bernapas. Sekarang yang akan kita pelajari bernapas ya. Makhluk hidup dikatakan hidup yaitu dengan bernapas. Bernapas bagaimana sih? Bernapas itu menarik oksigen, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida ya. Habis bernapas tadi ada berkembang biak, tumbuh, bernapas, ada juga bergerak. Ya, makhluk hidup harus bergerak. Motor bergerak Pak, makhluk hidup bukan? Bukan, karena belum ada 7-nya. Yang bernapas, bergerak, terus ada lagi ekskresi, mengeluarkan kotoran dari tubuh. Ya, berkeringat, terus buang air kecil, buang air besar, itu adalah ekskresi. Bernapas, menerima rangsang. Menerima rangsang adalah ya kalau kita dicubit merasakan sakit. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup. Untuk sekarang kita akan mempelajari tentang pernapasan ya. Semua makhluk hidup di dunia pasti bernapas. Pasti itu. Karena kalau yang nggak bernapas itu benda mati. Manusia bernapas. Kalau misalnya manusia nggak napas, mati ya. Nah, dalam makhluk hidup yang kita bahas terutama adalah sekarang tentang hewan. Ya, hewan juga bernapas ya. Hewan juga bernapas. Kalau manusia bernapas dengan apa Kak? Iya, pintar, dengan paru-paru ya. Manusia bernapas dengan paru-paru. Hewan pun ada yang bernapas dengan paru-paru ya. Hewan ada yang bernapas dengan paru-paru, tapi dia golongan apanya ya, nanti kita bahas. Nah, sekarang kita akan dari mamalia dulu ya, golongan mamalia. Mamalia itu apa? Mamalia adalah hewan yang menyusui. Hewan yang menyusui. Misalnya apa? Ada kambing menyusui kan? Kucing menyusui. Terus ada monyet ya menyusui. Ya, yang punya susu itu pasti menyusui dan dia masuk golongan mamalia. Ada juga yang hewan di dalam air hidupnya, yaitu lumba-lumba dan paus. Mereka juga menyusui, makanya dia golongan mamalia. Ya. Mamalia bernapas dengan apa? Mamalia hampir sama dengan manusia. Napasnya adalah menggunakan paru-paru. Ya, dengan menggunakan paru-paru. Kalau yang di darat itu jelas pakai paru-paru. Nah, bagaimana dengan lumba-lumba dengan paus yang hidupnya di air? Dia bernapas juga dengan paru-paru. Caranya dia naik ke permukaan air, ya, naik ke permukaan air, dia mengeluarkan oksigen. Dia kan nyemburin kan, air itu mengeluarkan air. Nah, dari situ juga dia menarik oksigen. Selain mamalia ada juga burung. Ya, burung bernapas dengan apa Kak? Dengan paru-paru. Sama dengan paru-paru, tapi ada tambahannya. Tambahannya apa? Tambahannya yaitu pundi-pundi udara. Apakah? Ya, pundi-pundi udara. Berguna untuk apa? Berguna ketika burung terbang. Ya, ketika burung terbang, dia bernapas menggunakan pundi-pundi udara. Jadi ketika burung terbang nih, ketika dia
kan dia kepak-kepak gitu ya, kepak-kepak gitu. Ketika burung hup, nah pundi-pundi udaranya itu yang kayak balon dia mengempis. Ketika dia mengempis, suhu udaranya dikasihlah ke paru-paru, diprosesin dan dikeluarkan lagi. Nah, ketika si burung shoot mengepak, ya pundi-pundi udaranya mengambil oksigen. Itu caranya burung bernapas. Ketika nggak terbang, dia nyantai mencolok di puun, ya apa di puun, di pohon, ya di pohon. Dia bernapas dengan apa? Pakai pundi-pundi udara nggak? Enggak, ya. Dia bernapas biasa dengan paru-paru saja, ya. Pundi-pundi udaranya nggak dipakai. Pundi-pundi udara dipakai ketika terbang saja. Mamalia sudah, burung sudah, sekarang amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Bukan hidupnya sekarang di air terus tinggal di darat, ya. Di air, di darat, di air, di darat. Pak, buaya amfibi bukan, karena hidup di air dan di darat. Bukan, itu bukan maksudnya seperti itu. Yang disebut amfibi atau hidup di dua alam, dia waktu kecil, ya, atau dia hidup kecil, dia tinggal di air saja. Kalau di darat dia mati, ya, kecil di air, karena kehidupannya memang di air. Ketika dia ke darat mati. Nah, sudah besar dia di darat, Dan kalau diem di air terus berenang, rendem, ya, selama berjam-jam dia mati. Ya, nggak bisa cuma di darat, di air, di darat, di air. Enggak, tapi kehidupannya. Dia pernah ngalamin hidup di air saja dan hidup di darat saja. Contohnya apa? Yaitu katak dan kodok, ya, katak dan kodok. Sama salamander, ya. Kayak salamander, dia hidupnya di dua alam. Waktu kecilnya kalian kalau perhatiin kataknya, katak kecebong, tahu kecebong? Yang kecil-kecil nih seperti ini, ya. Dia tinggal di dalam air, ya. Bernapasnya melalui insang. Jadi dia nggak paru-paru lagi, melalui insang kayak ikan bernapasnya, ya. Sudah jadi katak, nanti jadi katak, jadi cebong kayak ikan, kayak buyur itu. Ntar dia keluar kaki lagi, itu disebut katak berekor. Dia bernapas dengan insang dan dengan paru-paru sedikit. Nah, kalau sudah dewasa, dia kalau udah jadi katak gede, kodok gede, dia bernapas juga dengan paru-paru. Si amfibi ini, ya, bernapas juga melalui kulitnya juga. Dia makanya kehidupannya harus selalu basah di tempat yang lembab. Kalau kering dia sesak napasnya, bisa kayak asma. Gitu, ya. Ya, untuk sekarang adalah ikan. Ikan bernapas dengan, ya, pintar, semua udah bisa jawab lah. Ikan bernapas dengan insang. Nah, di insang itu ada apa? Ya, harus tahu. Insang satu, ada rigi-rigi insang. Rigi-rigi insang fungsinya adalah menyaring kotoran yang masuk bersama air, ya. Jadi kotorannya yang ada di air itu disaring sama rigi-rigi biar nggak masuk semua. Ada rigi-rigi insang terus masuk ke lembaran insang, ya. Lembaran insang berfungsi sebagai tempat pertukaran karbon dioksida dengan oksigen atau oksigen dengan karbon dioksida, yaitu lembaran-lembaran insang. Kali lagi, rigi-rigi insang untuk menyaring air biar kotorannya nggak masuk. Ada lembaran-lembaran insang untuk menyaring atau tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi ikan itu, Kak, nggak bernapas di permukaan air ngambil oksigen langsung dari udara, enggak. Ikan itu bernapasnya di dalam air, ngambil air. Kok bisa gitu ya, Pak? Karena air itu adalah H2O, ya. H2O, hidrogen, oksigen. Oksigennya itulah yang diambil. Oksigennya yang diambil oleh ikan, hidrogennya dibuang, ya. Dia bernapasnya dengan cara, ya, mengambil oksigen dalam air, hop 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 gitu, ya, mulutnya tuh hop hop hop, oksigen bersama masuk ke air, ya. Terus mulut terbuka juga, ketika mulut terbuka tutup insang nutup, ya. Tutup insang menutup, kemudian tutup insang terbuka, lembar-lembaran insang akan menyerap
gas oksigen yang terlarut dalam air dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Jadi dia pas mangap tuh, biasanya kan dia kan mangap, air masuk, insangnya nutup, ya di situ prosesnya, proses penyaringan oksigennya dan mengeluarkan karbon dioksida, itu ikan. Habis ikan, sekarang cacing, binatang yang menjijikan. Nah, cacing itu bernapas secara langsung, dia nggak memiliki organ pernapasan. Dia secara langsung dengan apa? Langsung dengan kulitnya. Jadi si oksigen masuk ke dalam kulitnya, ya diserap dan dikeluarkan lagi dari kulitnya. Itu cacing. Ya, makanya dia cacing itu harus basah. Dia harus basah, berlendir, ya. Karena apa? Itu untuk mengikat si oksigennya. Karena si badannya itu banyak pembuluh darah, jadi dia langsung aja ke tubuhnya diserap sama pembuluh darahnya. Bagaimana sih cara bernapas cacing? 1. Gas oksigen diserap oleh cacing melalui permukaan kulitnya. Gas karbon dioksida yang dikeluarin dan uap air pun dikeluarkan melalui permukaan tubuhnya. Ya tadi jadinya si cacing itu lendir, itu karbon dioksida yang dikeluarin. Kedua, gas oksigen sangat mudah diserap oleh permukaan kulit yang basah. Oleh karena itu, cacing selalu hidup di tempat-tempat lembab. Ada di dalam tanah, ada di tempat sampah yang lembab, yang kotor, ya. Sehingga permukaan kulitnya selalu basah. Cacing tanah juga menyukai tanah yang gembur. Ya, tanah yang gembur. Gemburnya itu apa? Tanah yang nggak keras, dia gampang diaduk-aduknya. Tanah yang gembur memiliki banyak rongga udara sehingga cacing mudah mendapatkan oksigen. Selain tadi untuk masuk, untuk ini, dia karena banyak rongganya, banyak udaranya juga, langsung masuk ke ini tubuhnya. Yang terakhir adalah serangga. Ya, serangga. Antara lain yaitu kita contoh belalang. Belalang ya memiliki organ pernapasan sendiri yang belum disebutin sama bapak, dari amfibi, ikan, burung, cacing, ya. Serangga memiliki pernapasan yang berbeda organnya, yaitu bernapas dengan trakea. Kali ini lagi ulangin. Iya, trakea. Trakea apa? Trakea adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang membentuk saluran lebih halus yang disebut, yang lebih halusnya dari trakea namanya trakeol. Lagi, trakeol. Ya, trakea dan trakeol. Ya, tersebar di sisi kanan dan kiri tubuh serangga. Di sepanjang ruas sisi kanan dan kiri tubuh serangga terdapat lubang-lubang kecil. Jadi di tubuhnya ya sisi kanan sisi kiri ada tubuh-tubuh kecil, lubang-lubang kecil, disebut spirakel. Spirakel adalah ujung saluran trakea yang berfungsi sebagai lubang masuk dan keluarnya udara. Jika serangga sedang aktif bergerak dan membutuhkan banyak oksigen, maka spirakel akan terbuka. Jika serangga tidak aktif bergerak, spirakel tidak terbuka atau menutup. Jadi serangga itu napasnya bukan dari mulut, bukan, tapi serangga dari tubuhnya ada lubang-lubangnya. Ya, dia langsung buka, tutup, namanya spirakel. Dari spirakel salurin ke trakeol, dari trakeol ke trakea. Ya, dan disitulah trakea disalurin lagi ke pembuluh darahnya, pernapasan. Oke. Itu tadi adalah pernapasan hewan. Kita ulangi. Amfibi bernapas dengan tadi ada insang kalau kecil, kalau sudah besar paru-paru. Ada mamalia. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Ikan dengan insang. Insang ada rigi-rigi insang, ada lembaran-lembaran insang. Cacing bernapas dengan kulit. Serangga bernapas dengan trakea, trakeol, spirakel. Iya.
cacing, tadi udah ya dengan kulit. Yang belum burung sama paru-paru juga, tapi ada tambahannya yaitu pundi-pundi udara. Ya. Jadi kakak yang harus dipelajari adalah organ-organnya dan bagaimana cara bernapasnya. Oke kak, itu pembelajaran IPA. Sekarang pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia belajarnya gampang, sudah dari kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Itu akan selalu keluar. Apa itu? Penggunaan kata tanya dan kalimat tanya. Ya. Dan ini sehari-hari kalian sudah bisa lah bertanya, masa nggak bisa sih? Kata-kata tanya ada berapa kak? Kalau dalam bahasa Inggris 5W 1H. Ya, bahasa Inggris 5W 1H. Where, when, why, ya, dan lain-lain. Sekarang mah Indonesia, pakai Indonesia aja. Ada kata tanya apa? Ada kata tanya siapa? Ada kata tanya mengapa, bagaimana, di mana, ya. Terus lagi apa sih? Mengapa? Ya. Ya, itu kata-kata tanya ada di halaman 7. Ya, kalau di tematik di halaman 7. Udah jelas banget. Kata tanya apa? Apa? Ya, apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jadi kalau misalnya ada kata apa itu dia untuk menanyakan benda, atau menanyakan keadaan, atau menanyakan perbuatan. Contohnya kalau misalnya menanyain benda, benda apakah itu? Kan apa tuh? Benda apa itu? Iya. Atau apa sih itu? Ya, pasti jawabnya karung, atau jawabnya beras, ya. Tergantung ada yang di situnya apa, ya. Yang kedua, siapa? Wah, jelas ini mah. Siapa itu digunakan untuk menanyakan orang atau subjek pelaku. Jadi nggak mungkin benda, ya. Dia pasti menanyakan orang. Kalau udah siapa pasti dijawab nama. Misalnya, siapa yang duduk di situ? Ya, Pak Rian. Ya, siapa? Pasti dia berhubungan dengan orang. Yang kedua, tadi udah kedua ya. Yang ketiga adalah di mana. Di mana pasti ya untuk menanyakan tempat. Di mana itu pasti menanyakan tempat. Misalnya, di mana rumah Pak Abdul? Ya, rumah Pak Abdul ada di mana? Ya, itu contohnya. Kamu sekolah di mana? Saya sekolah di Al Fikri. Itu nanya di mana. Ya. Kedua, keempat, kata tanya kapan. Kapan sudah jelas berhubungan dengan waktu. Jadi ketika kita nanya ada kapannya pasti dijawab berhubungan waktu. Misalnya, kapan kita akan berangkat ke sekolah? Jam 7. Kapan kita akan berwisata? Nanti hari Minggu. Ya, itu pertanyaan kapan. Kelima adalah bagaimana. Ya, bagaimana itu digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Misalnya, bagaimana kamu berangkat ke sekolah? Saya berangkat ke sekolah naik helikopter. Ya, contoh. Yang kedua, yang terakhir adalah mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Mengapa Rina terjatuh dari sepeda? Mengapa tuh kan ditanyain. Sebabnya kenapa dia terjatuh dari sepeda? Rina terjatuh sepeda karena tidak hati-hati. Itu jawabannya. Gampang kan ya? Untuk kalimat pertanyaan sebenarnya itu gampang lah. Kalian sudah melakukan sehari-hari dalam kehidupan. Ya, membuat pertanyaan, ada apa, siapa, mengapa, di mana, ya, kapan, bagaimana, dan mengapa. Ya, itulah pelajaran dari Bapak. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan atau Bapak ngomongnya bagaimana, Bapak mohon maaf. Dari Bapak sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.